Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Puji. Di sini kita sudah ke bab 5, yaitu mengenai proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Nanti di part 1 atau pertemuan yang pertama ini mengenai proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa, Ibu akan menjelaskan beberapa poin mengenai materi kali ini. Kalian masih ingat nggak apa sih prototype? Kemarin sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya mengenai prototype. Jadi prototype itu adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk dan biasanya prototype itu digunakan dalam keperluan uji coba. Ini Ibu hanya sekilas mengulang mengenai prototype. Oke, dalam materi kali ini mengenai proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa, nanti ada beberapa poin yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu tahapan dalam proses kerja pembuatan prototipe. Dan yang kedua nanti ada faktor yang mempengaruhi prototipe. Dan yang ketiga ada strategi proses desain. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi di pertemuan yang pertama ini Ibu akan menjelaskan 3 poin aja. Nah, di sini ada tahapan proses kerja pembuatan prototipe. Jadi poin pertama yaitu tahapan proses kerja pembuatan prototipe. Jadi di sini ada 4 tahapan dalam proses kerja pembuatan prototipe, di mana proses perancangan atau desain produk terdiri atas serangkaian kegiatan yang berurutan, sehingga dikatakan sebagai proses kerja perancangan atau proses kerja pembuatan prototipe. Adapun tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan pada saat proses kegiatan desain produk, antara lain yang pertama adalah memformulasikan hasil riset pasar. Nah, bisa dikatakan titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk barang atau jasa adalah riset pemasaran. Mengapa disebut dengan riset pemasaran? Tentu saja untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, seorang desainer produk harus memperhatikan data hasil riset pemasaran. Karena riset pemasaran berhubungan langsung dengan pelanggan, sehingga data yang diperoleh dari hasil riset tersebut dapat digunakan oleh desainer untuk membuat prototipe yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam riset pembuatan produk barang atau pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan 2 hal. Jadi untuk memformulasikan hasil riset pasar, itu harus mempertimbangkan 2 hal. Hal yang pertama yaitu keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Dan hal yang dipertimbangkan hal yang kedua yaitu biaya dari pembuatan produk barang atau pengembangan dari produk yang sudah ada, apakah perusahaan mampu untuk membayarnya. Itu mengenai memformulasikan hasil riset pasar. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Tahapan yang kedua ini harus diperhatikan oleh seorang desainer prototipe. Kenapa? Karena di tahap yang kedua ini yaitu kemampuan perusahaan yang meliputi seberapa banyak tenaga kerja, mesin-mesin, dan peralatan penunjang lainnya. Hal tersebut akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan pada saat membuat produk pabriknya atau massal. Yang ketiga, membuat sketsa bentuk. Nah, tahapan ini membuat sketsa bentuk produk, dan dalam membuat sketsa
bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Dan sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Itu mengenai sketsa. Dan yang keempat, membuat gambar kerja. Nah, membuat gambar kerja ini adalah tahap akhir dalam kegiatan desain produk, yaitu pembuatan gambar kerja. Dan dalam gambar kerja dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperhatikan atau diperlihatkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Itu adalah tahapan proses kerja pembuatan prototipe. Oke, berikutnya yaitu yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi prototipe. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi prototipe. Yang pertama yaitu fungsi produk. Fungsi produk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses prototyping, yaitu kegunaan atau fungsi suatu produk. Dan setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dan yang kedua, itu ada standar dan spesifikasi desain. Untuk standar dan spesifikasi desain, ini adalah faktor lain yang juga menunjang dalam pembuatan desain produk barang dan jasa, yaitu spesifikasi dan standar desain suatu produk. Kemudian, yang ketiga adalah tanggung jawab produk. Untuk poin yang ketiga ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pihak produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen dan akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Di sini produsen harus menjamin bahwa produk yang dikeluarkannya itu aman dan nyaman. Kemudian yang keempat itu harga dan volume. Biasanya untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan harganya itu disesuaikan dengan volume yang dipesan dan juga desain produknya pun akan berbeda. Dan umumnya harga untuk produk yang dijual atau dipasarkan secara massal, maka harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. Kemudian, faktor yang terakhir mengenai evaluasi prototipe. Untuk evaluasi prototipe di sini, prototipe harus diuji dan dievaluasi, dan dari evaluasi prototipe tersebut akan didapat hasil apakah prototipe tersebut masih memerlukan tambahan atau perubahan atau tidak. Jadi istilahnya setelah dilakukan evaluasi, maka informasi dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan terakhir sebuah desain produk. Itu adalah faktor yang mempengaruhi prototipe. Kemudian, di sini ada standar dan spesifikasi dari desain yang tadi, di poin yang kedua tadi. Nah, ini kan ada standar dan spesifikasi desain. Untuk standar dan spesifikasi desain tersebut, itu ada hal-hal
yang hal-hal yang terlihat dalam standar dan spesifikasi desain tersebut. Yang pertama itu ada sambungan-sambungan. Artinya maksud dari sambungan-sambungan di sini, perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Sedangkan yang kedua itu adalah bagian. Artinya bagian di sini adalah pada saat mendesain produk, ada bagian yang berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain yang disambung dengan bagian lainnya. Sehingga jika disatukan menjadi sebuah kesatuan yang kuat. Poin yang ketiga itu ada bentuk. Artinya atau makna dari bentuk di sini adalah pada saat mendesain bentuk harus diperhatikan keindahan dan kesesuaiannya dengan fungsi dan kegunaannya. Kemudian yang keempat ada ukuran. Ukuran di sini artinya adalah ukuran perlu diperhatikan dan harus seimbang bagian-bagiannya secara keseluruhan. Kemudian poin yang kelima ada mutu. Mutu di sini artinya mutu suatu produk harus disesuaikan dengan fungsi produk tersebut. Misalnya, jika produk tersebut akan digunakan dalam jangka waktu panjang, maka mutu produk tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Itu mengenai mutu. Kemudian selanjutnya mengenai bahan. Bahan artinya apabila produk yang akan digunakan ingin berkualitas tinggi, maka bahan yang digunakan pun harus bahan-bahan terpilih yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen pun terpuaskan dan tidak kecewa dengan produk tersebut. Dan yang terakhir mengenai warna. Nah, warna di sini artinya adalah warna tersebut termasuk faktor yang mempengaruhi proses prototyping. Terkadang konsumen memiliki ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu. Hal ini harus diperhatikan produsen agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Jadi untuk warna ini memang setiap orang berbeda. Ada juga yang warna kesukaan pink, ungu, biru, kuning, dan lain sebagainya. Itu tergantung pengguna. Oke. Ya, berikutnya di sini ada teknik manufaktur. Nah, di sini ada teknik manufaktur. Apa sih manufaktur? Manufaktur itu adalah kegiatan pengolahan. Nah, untuk kegiatan pengolahan ini adalah sebagai proses kerja yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap jual. Maksudnya gitu, manufaktur itu adalah kegiatan pengolahan. Jadi dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual. Di sini tekniknya ada 3. Yang pertama yaitu desain produk. Desain produk itu adalah perancangan produk. Dan yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi itu adalah pengelolaan sistem manufaktur tersebut. Yang ketiga ada desain proses produksi, itu maksudnya adalah perancangan proses produksi dalam pengolahan barang mentah tadi menjadi barang jadi yang siap dijual. Untuk perancangan itu untuk kepentingan estetika dan memenuhi kebutuhan dari pemakai untuk menggunakan produk yang dihasilkan digolongkan sebagai desain industrial. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada 4 jenis fokus desain proses produksi. Jadi tadi ada desain proses produksi atau perancangan proses produksi. Di sini ada 4 jenis fokus. 4 jenis fokus dalam desain proses produksi atau perancangan proses produksi. Di sini Ibu mengambil desain proses menurut Heiser dan Render tahun 2008 serta Jacobs, Chase, dan Aquilano 2007.
Di sini kedua orang tersebut memberikan kategori dari desain proses itu menjadi 4 jenis fokus. Yang pertama, fokus pada proses. Yang kedua, fokus berulang. Yang ketiga, fokus pada produk. Dan yang keempat adalah fokus pada kustomisasi massal. Yang pertama, fokus pada proses. Jadi, fokus pada proses itu merupakan suatu jenis organisasi manufaktur atau kegiatan pengolahan karena kedua aspek peralatan produksi dan tanggung jawab staf manajemen dijelaskan oleh proses produksi. Itu fokus pada proses. Sedangkan yang kedua, fokus berulang. Nah, fokus berulang ini merupakan metode produksi berulang dari produk tertentu yang sama jenisnya atau keluarga produk. Dan metodologi berulang mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penyetelan, persediaan, dan lead time pengolahan dengan menggunakan lini produksi, lini perakitan, atau sel kerja. Produk dapat berupa produk standar atau yang dirakit dari modul atau komponen. Itu fokus berulang. Kemudian yang ketiga, mengenai fokus pada produk, itu adalah suatu jenis organisasi manufaktur atau perancangan produk tadi, di mana kedua hal tersebut, mesin-mesin atau peralatan produksi dan tanggung jawab staf digambarkan oleh produk, lini produk atau segmen pasar. Produksi dengan metode berfokus pada produk itu merupakan suatu jenis operasi produksi yang dirancang untuk memproses produk yang mempunyai keseragaman yang tinggi dan hanya memiliki perbedaan yang terbatas. Kemudian yang terakhir itu mengenai fokus pada kustomisasi massal. Kustomisasi massal itu adalah kreasi produksi bervolume tinggi dengan keragaman yang besar sehingga pelanggan mungkin menentukan suatu model yang pasti dari produk akhir bervolume besar yang mungkin biaya pabrikasinya rendah karena didukung oleh volume keluaran yang besar tersebut. Dan kustomisasi massal ini mencirikan usaha yang menghasilkan produk sesuai pesanan pelanggan seperti yang dicirikan oleh fokus pada proses tadi yang pertama tadi. Oke, sekian dulu pengertian saya mengenai materi kali ini. Nanti Ibu akan memberikan materi yang sama di part yang kedua mengenai proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Jadi di sini Ibu punya tugas individu untuk kalian. Tugasnya yaitu cari informasi dari berbagai sumber, entah buku atau internet, terserah kalian, mengenai tujuan dilakukannya kegiatan prototyping produk barang dan jasa. Dan kemudian buatlah analisis dari informasi tersebut, tulis dalam buku tugas kalian, kemudian kumpulkan minggu depan di saat pembelajaran luring. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.